Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai wawasan tentang belajar dan pembelajaran ya. Tentunya sebagai mahasiswa jurusan BPI ya, yang profil lulusannya nanti bisa juga menjadi guru BK di sekolah ya. Jadi materi ini cukup penting. Di seorang guru BK yang akan mendampingi siswa atau peserta didik sekolah harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep belajar dan pembelajaran ya. Tentunya kita sendiri, Mas dan Mbak semuanya sudah menempuh proses belajar dan pembelajaran ya, dari kecil sampai dewasa ini. Tapi mungkin perlu kita diskusikan lagi ya terkait hakikatnya atau apa itu sebenarnya belajar dan pembelajaran ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana kesulitannya dan lain sebagainya ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran akan kita diskusikan dan pelajari bersama. Baik, yang pertama mengenai pengertian belajar ya. Apa itu pengertian belajar? Menurut Muhyiddin Syah ya, belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Perubahan perilaku akibat belajar meliputi aktivitas berpikir atau kognitif, ranah kognitif nama lainnya, merasa atau afektif ya, maupun tingkah laku atau psikomotor. Jadi inti dari atau kata kunci dari definisi belajar adalah adanya perubahan tingkah laku ya. Dan perubahan tingkah laku tersebut diawali ya oleh adanya proses berpikir atau proses kognitif ya. Jadi perubahan tingkah laku tersebut itu disebabkan oleh aktivitas berpikir ya. Ada pengetahuan yang masuk ya, seperti itu. Kemudian nanti dari proses berpikir itu nanti akan berimbas ke perasaan dan berimbas ke tingkah laku ya. Kan seperti itu ya urut-urutannya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ada seseorang yang belajar sepeda motor gitu kan. Kan pasti kita untuk awalnya kita perlu kasih tahu, perlu kita beri informasi terhadap anak tersebut ya, mengenai apa itu sepeda motor ya kan. Kemudian bagaimana cara menjalankan. Yang pertama adalah tarik tuas gasnya ya kan harus tahu itu dulu ya. Kalau sudah tahu baru nanti misalnya anak yang sedang belajar naik motor tersebut kita beri pengetahuan ya, dan kognitif ya sifatnya. Kalau berpikir pengetahuan itu kognitif, bahwa gas ini tugasnya untuk fungsinya untuk ditarik dan untuk mendorong sepeda motor. Nah, untuk rem itu untuk menghentikan laju sepeda motor ya. Nah, setelah berpikir ya, kognitif, maka dia akan ada perasaan juga ya, ada perasaan lebih percaya diri ya, untuk belajar mengendarai sepeda motor. Percaya diri, lebih tenang ya, lebih semangat ya, karena sudah tahu ya. Nah, setelah itu nanti akan berefek ke tingkah laku ya. Kalau sudah tahu, sudah merasa percaya diri, nanti akan praktik ya mengendarai sepeda motor. Nah, nanti akhirnya dia belajar secara praktik ya, atau psikomotor. Psikomotor itu kan tingkah laku atau keterampilan ya. Nah, maka nanti dia akan mempraktikkan menarik gas ya, menginjak rem
Nah, itu tingkah laku. Jadi akhirnya nanti si siswa tersebut bisa naik sepeda motor ya. Jadi itu ya. Jadi pengertian belajar itu perubahan tingkah laku yang menyebabkan proses kognitif. Selain itu nanti imbasnya ke domain afektif dan domain psikomotor. Tentunya sudah pernah dengar, sudah tahu ya apa itu domain kognitif ya, ranah berpikir, afektif ranah perasaan, dan psikomotor itu ranah tingkah laku ya. Ketiga-tiganya inilah, ketiga ranah ini yang menjadi objek atau bahan penilaian dalam proses pembelajaran oleh guru ya. Ketiga-tiganya ini penting ya dalam proses pembelajaran, harus dinilai. Jangan sampai kognitifnya bagus tapi afektifnya terlalu rendah, psikomotornya nggak bagus ya. Meskipun setiap orang pasti ketiganya nggak bisa bagus semua ya, tapi minimal kalau misalnya salah satu ada yang rendah, maka perlu diupayakan ya untuk lebih seimbang, seperti itu. Next. Nah, ciri perubahan belajar ya, menurut Abin Syamsuddin itu ada 3 ciri perubahan yang merupakan hasil dari proses pembelajaran, proses belajar, yaitu perubahan yang sifatnya intensional, kemudian perubahan yang sifatnya positif, dan perubahan yang efektif. Intensional merupakan perubahan yang dihasilkan dari proses yang berulang-ulang ya, yang intensif usahanya. Misalnya tadi belajar naik sepeda motor tidak cukup 1 kali ya, berkali-kali. Teorinya berkali-kali, praktiknya berkali-kali, gitu kan. Begitu juga belajar di sekolah, belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, pasti berulang ya, karena memori otak manusia kan memang perlu pengulangan ya, agar bisa menyimpan informasi secara lebih optimal ya. Nah, itu ciri yang pertama, perubahan yang intensional. Kemudian perubahan yang positif, ini maksudnya mungkin ada perubahan yang ke arah positif ya, yang tadinya tidak bisa naik sepeda motor menjadi bisa naik sepeda motor, kan positif ya, bukan berarti negatif. Misalnya tadinya belum bisa naik motor jadi tambah tidak bisa, kan itu enggak ya. Di perubahannya ke arah positif dan digunakan untuk hal yang positif ya. Yang tadinya belum bisa baca jadi bisa baca, itu kan perubahan yang positif, itu akibat hasil belajar, pasti ada perubahan yang positif. Yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Kemudian perubahan yang sifatnya efektif, efek itu dampak ya, perubahan yang memiliki dampak ya. Kalau orang belajar naik motor, sudah bisa naik motor, maka akan memiliki dampak atau efektif yang bermanfaat ya. Bisa buat pergi ke sekolah, dengan catatan sudah umurnya ya, sudah 17 tahun, bisa untuk mengantar ibu ke pasar. Nah, begitu juga orang yang belajar di sekolah ya, kalau sudah bisa baca tulis kan efeknya banyak ya, bisa untuk berhitung ya, bisa untuk berdagang ya. Kemudian contoh lain misalnya jurusan SMK ya, SMK jurusan ekonomi, SMK jurusan otomotif, itu kan ilmunya langsung bisa dipraktikkan, bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya. Itulah ciri perubahan dari belajar yang intensional, yang positif, dan yang efektif atau berdampak bagi dirinya dan masyarakat umum ya. Next, proses terjadinya belajar pada peserta didiknya. Jadi proses terjadinya belajar pada peserta didik itu
dapat dijelaskan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah stimulus objek respon ya. Maksudnya gimana? Stimulus adalah rangsangan ya. Stimulus itu berasal dari luar si pembelajar atau si peserta didik ya. Sedangkan objek ini adalah yang dimaksud objek adalah di sini si peserta didik itu atau siswa. Sedangkan respon adalah respon siswa terhadap stimulus. Stimulus itu yang berasal dari luar siswa. Contohnya adalah cara guru menyampaikan, metode guru menyampaikan materi pelajaran, termasuk stimulus ya. Jadi sehingga termasuk juga lingkungan ya. Kalau stimulus sudah dibuat oleh guru ya, cara mengajar, metode pembelajaran, materi, bagaimana gaya menyampaikan sudah disampaikan ke objek, ke siswa. Nanti siswa akan melakukan proses berpikir ya, proses psikologis atau proses fisik ya, fisik maupun psikologis untuk mempelajari atau menyerap stimulus yang diberikan. Nah nanti setelah siswa belajar, si objek belajar, nanti akan ada respon. Apakah responnya positif atau responnya negatif ya. Maksudnya apakah stimulus itu diterima dengan baik atau kurang baik ya. Apakah mudah dipahami atau tidak ya. Itu yang dimaksud dengan SOR atau stimulus objek respon ya. Misalnya pelajaran tentang biologi ya, tentang matematika atau tentang IPA ya, cara menyampaikannya stimulusnya bagus, maka objeknya ini dapat menerima dengan bagus, maka responnya akan positif, akan mudah memahami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah what, why, how. Apa, bagaimana, dan apa, mengapa, dan bagaimana ya. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah siswa itu sendiri atau objek belajar itu, dia mengetahui apa yang akan dipelajari ya, mengapa harus belajar itu, dan bagaimana cara mempelajarinya ya. Misalnya apa itu, apa yang dipelajari atau apa yang diinginkan ya. Misalnya siswa itu mau belajar biologi atau IPA ya, maka dia harus tahu apa itu IPA, kemudian bagaimana ya, mengapa harus mempelajari ini ya, perlunya untuk apa gitu ya, belajar biologi atau IPA, dan how, bagaimana cara mempelajarinya secara efektif ya. Berarti kalau yang kedua ini adalah pembelajaran yang sebenarnya agak terpusat kepada siswa itu sendiri yang aktif ya, sedangkan guru bersifat sebagai fasilitator ya. Kalau yang di atas tadi kan guru masih agak berperan aktif ya, memberikan stimulus ya si guru. Kalau ini terfokus pada siswa itu agak mandiri ya. Siswa mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana tentang apa yang akan ia pelajari, baik itu manfaatnya, kegunaannya, baik buruknya ya. Nah jadi peran guru konseling itu di mana ya. Jadi peran guru konseling ya menciptakan keduanya ini berjalan dengan baik ya, entah itu melalui rapat dengan semua stakeholder sekolah yang memberikan masukan di sana bahwasanya responnya siswa kalau seperti ini, maka stimulusnya perlu diubah atau bagaimana sehingga responnya menjadi lebih positif gitu kan. Jadi saran-saran dan masukan baik kepada siswa maupun kepada guru, kepala sekolah itu bisa dimasukkan pada saat forum-forum ataupun langsung kepada siswa ya, atau guru. Baik, next. Sekarang kita akan memahami pengertian apa itu pembelajaran ya. Menurut Nasution, mengajar merupakan aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak atau peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Nah, berarti ada dua kata kunci, mengajar dan belajar ya dalam pembelajaran kalau dilihat dari definisi Nasution ini.
Kemudian menurut Kosasih, pembelajaran merupakan suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk menjadikan seseorang bisa mencapai tujuan kurikulum, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pembelajaran itu merupakan sebuah usaha yang disengaja untuk menciptakan proses belajar, ya kan? Nah, berarti usaha-usaha itu dilakukan dengan menciptakan lingkungan, memenuhi komponen-komponen, ya, misalnya ada guru, ada alat untuk belajar, ada buku dan lainnya, ya, ada lingkungannya, ada gedungnya misalnya, supaya lebih kondusif untuk belajar sehingga si peserta didik dapat belajar dengan maksimal. Nah, berarti usaha yang disengaja untuk menciptakan dan mengatur terjadinya pembelajaran, ya, pada sebuah lingkungan. Nah, di sini ada kata-kata mencapai tujuan kurikulum, ya. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu ya bahasa lainnya bisa berupa, bahasa sederhana bisa daftar mata pelajaran, ya. Bisa juga sebuah standar yang akan dicapai, kompetensi yang akan dicapai, standar kompetensi yang akan dicapai dari sebuah proses belajar, ya. Misalnya kurikulum belajar sepeda motor, ya, biasanya ada daftar kurikulum untuk mencapai standar kompetensi dapat naik motor, ya, nanti ada dibagi menjadi mata pelajaran, misalnya mata pelajaran mengetahui fungsi-fungsi lampu pada motor, ya, kelistrikan, ya, kemudian nanti memahami fungsi mesin, ya, untuk narik gas, ya, untuk ngerem, bagaimana menjaga keseimbangan. Nah, itu contoh dari kurikulum, ya. Baik, itu adalah pengertian dari pembelajaran. Next. Nah, sekarang kita akan mengetahui, yaitu memahami tentang standar kompetensi guru. Standar kompetensi itu adalah kecakapan yang seharusnya dimiliki oleh guru, ya. Jadi sudah diatur dalam undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1 terkait kompetensi, yaitu kecakapan yang harus dimiliki oleh guru ada meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kalau kompetensi pedagogik sudah pernah dengar belum? Ya, kalau kompetensi pedagogik itu kompetensi atau kecakapan terkait pendidikan, ya, ataupun pembimbingan terhadap anak, ya. Jadi pedagogik itu berasal dari kata paido dan agogo yang artinya membimbing anak, ya. Peda itu artinya anak, agogo itu bahasa Latin artinya membimbing. Jadi alias pendidikan, ya. Jadi secara umum itu pedagogik diartikan itu pendidikan, ya, kompetensi tentang pendidikan, pengajaran, ya. Jadi di sini meliputi kecakapan, ya, atau pemahaman terhadap wawasan kependidikan peserta didik, ya, bagaimana tumbuh kembang psikologis peserta didik, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran itu harus dikuasai seorang guru, ya. Itu kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang baik, ya, yang dapat menjadi teladan, ya, baik psikis fisiknya itu harus dapat dicontoh, ya, karakternya, ya, kemudian integritasnya, kejujurannya, ya, itu memang harus benar-benar dicontoh, ya, karena guru itu adalah digugu dan ditiru, ya, kalau bahasa Jawanya. Lanjut, kompetensi yang adalah kompetensi profesional, ya. Jadi si guru itu harus menguasai bidang yang diajarkannya. Misalnya guru olahraga, guru IPA, ya, harus profesional, ya, memahami secara mendalam apa yang ia ajarkan. Itu yang namanya profesional. Kemudian kompetensi sosial yang tidak kalah penting, ya. Jadi guru itu harus dapat bersosialisasi, ya, harus dapat bermanfaat di lingkungan sosialnya,
baik itu lingkungan sosial sekolahnya ataupun di rumahnya, di kampungnya itu harus bisa bermanfaat, harus bisa menjalin komunikasi ya, membaur dengan masyarakat. Nah itulah tentang standar kompetensi guru. Nah, mengenai keanekaragaman siswa dalam belajar ya. Jadi siswa itu kan macam-macam ya karakternya, sifatnya. Nah itu keanekaragaman siswa dalam belajar ya kita bedakan di dalam beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah keadaan fisik ya. Fisik atau jasmani, kesehatan itu perlu diperhatikan ya, perlu diketahui oleh seorang guru ya. Misalnya ada orang yang ada anak yang penglihatannya kurang bagus ya, kesehatannya kurang baik, kurang fit ya, ada kekurangan apa, itu harus diperhatikan oleh guru agar dalam belajar itu dapat optimal ya, harus diakomodasikan oleh guru. Jadi guru harus memahami kondisi fisik peserta didik. Kemudian intelijensi, yaitu kecerdasan. Kecerdasan itu biasanya dilihat dari tingkat IQ-nya ya. Tapi sekarang ini kecerdasan itu bukan hanya cerdas saja, bukan hanya cerdas matematika saja ya. Kalau sekarang kan biasanya orang dikatakan cerdas kan kalau logikanya bagus ya. Sebenarnya itu sekarang ada sekitar 8 kecerdasan ya. Bukan hanya matematika saja, ada kecerdasan musik ya, bahasa, dan masih banyak lagi ya, kecerdasan alami ya, naturalis ya. Jadi si guru itu harus mengetahui ya kelebihan dan kekurangan ya, bakat ya, intelijensi dari siswanya, apakah dia cerdas dalam bidang kinestetik, gerak ya, di bidang seni atau apa ya. Kalau misalnya kecerdasan secara umum diartikan sebagai kecerdasan logikanya, IQ-nya ada yang tinggi, ada yang rendah, maka guru tetap harus menghargai yang IQ-nya rendah, jangan pilih kasih ya, jangan untuk ke yang cerdas gitu ya, ke yang IQ-nya tinggi kita hargai, sementara yang IQ-nya rendah kita ejek, ini jangan. Guru harus bisa menghargai semuanya. Kemudian kepribadian ya, kepribadian itu macam-macam, ada yang pemberani, ya, pede, percaya diri, yang pemalu, yang minder. Itu juga guru sebisa mungkin harus bisa, termasuk guru PK ya, harus bisa memunculkan rasa percaya diri bagi siswa yang mengalami kurang pede, misalnya kurang percaya diri, pemalu, yang terlalu over juga untuk dikurangi gitu ya. Kemudian gaya belajar dan gaya berpikir siswa itu macam-macam ya. Gaya belajar tuh ada yang gaya belajar impulsif ya, impulsif itu yang cepat tapi kurang teliti. Ada yang reflektif itu tenang ya, kalem ya, berpikirnya lebih struktur. Biasanya ini lebih teliti orang yang gaya belajarnya reflektif. Kalau impulsif ya dia yang penting cepat dan kurang teliti biasanya. Kemudian ada gaya belajar yang dibedakan berdasarkan visual ya, dia bisa belajar kalau lebih mudah belajar ketika dibantu dengan gambar-gambar. Ada yang audio ya, dia bisa belajar maksimal dengan mendengarkan. Ada yang kinestetik ya, kalau dia praktek ya, bergerak lebih mudah seperti itu ya. Kemudian gaya berpikir, ada yang gaya berpikir biasanya yang berpikir dangkal, ada yang berpikir mendalam ya. Kalau orang yang berpikir dangkal biasanya hanya sekedar tahu saja ya. Kalau orang yang berpikir mendalam ya, dia biasanya akan tidak hanya sekedar tahu, tapi akan memahami ya, akan memahami apa yang akan dipelajari secara lebih luas ya, tidak hanya sekedar tahu saja. Jadi orang yang berpikir mendalam ya, itu nanti akan lebih mengetahui makna atau konteks nanti ilmu yang dipelajari untuk apa gitu ya. Kemudian etnis dan budaya ya, budaya itu ya cukup mempengaruhi dalam belajar yang misalnya budaya barat dan budaya timur ya. Budaya barat kan cenderung individualis, budaya timur cenderung gotong royong atau berkelompok gitu ya dalam belajar. Itu ya memang ada saat-saatnya kita siswa itu belajar untuk individu
secara individual ya. Ada yang saatnya atau ada yang waktu tertentu yang dibutuhkan adalah yang berkelompok ya. Jadi harus bisa menguasai keduanya ya. Kemudian perbedaan sosial dan ekonomi ini juga cukup berpengaruh ya. Orang yang kaya, orang yang miskin pasti fasilitasnya beda ya. Orang yang kaya pasti bisa beli buku ya, beli buku lebih banyak ya, dan lebih baik. Kalau yang ekonominya kurang ya, misalnya sulit untuk mendapatkan buku ya, jangan pun buku ya, kadang untuk uang saku aja bisa kurang gitu ya. Itulah keanekaragaman siswa dalam belajar ya. Next. Nah, sekarang tentang siswa berkebutuhan khusus atau pelajar yang tidak biasa ya. Jadi siswa berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK ya, anak berkebutuhan khusus, itu digolongkan di dua ya. Ada yang ABK penderita ketidakmampuan atau gangguan belajar ya, ada yang ABK yang tergolong berbakat karena IQ-nya tinggi gitu ya, kan sama-sama tidak biasa ya. Yang pertama untuk ABK penderita ketidakmampuan atau gangguan belajar itu ada yang pertama gangguan indera ya. Gangguan indera yang membutuhkan pertolongan khusus, misalnya tidak bisa melihat ya, tidak bisa mendengar gitu kan. Nah, kemudian gangguan fisik ya, misalnya bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak bisa berfungsi secara normal ya. Kemudian gangguan mental, tentunya kita misalnya yang sangat bodoh gitu ya. Kemudian gangguan bicara ya, tidak bisa berbicara. Kemudian gangguan belajar itu contohnya ada disleksia ya, kesulitan untuk membaca ya, dan disgrafia misalnya dia adalah kesulitan untuk menulis ya, itu macam-macam gangguan belajar. Kemudian ada juga attention deficit hyperactivity disorder ya, atau anak yang hiperaktif dan sulit fokus ya perhatiannya. Itu juga salah satu penderita ketidakmampuan belajar ya. Biasanya orangnya cenderung impulsif ya, kurang perhatian ya, karena kurang perhatian. Kemudian juga ada gangguan perilaku dan emosional ya, biasanya itu masalah-masalah seperti depresi ya. Kemudian anxiety ya, cemas yang berlebihan ya. Kemudian ABK yang tergolong berbakat ya, itu IQ-nya yang di atas 130. Itu biasanya orang-orang ini memiliki kemampuan yang menonjol dalam bidang matematika, bahasa, atau seni ya. Biasanya orang ini juga tergolong orang yang jenius, seperti Pak Habibie ya, Albert Einstein ya. Dia lebih cepat menguasai materi. Kemudian ada pembagian kemampuan IQ ya, itu kalau idiot 0 sampai 29 ya, imbecile itu 30 sampai 40, hingga jenius itu di atas 140 ya. Next, gangguan pada siswa yang non ABK. Jadi gangguan pada anak ABK baik fisik maupun non fisik terjadi dalam taraf yang sangat parah sehingga memerlukan penanganan khusus dalam kehidupan sehari-hari dan dalam belajarnya ya. Tadi itu yang sudah kita pelajari tadi, anak ABK itu kan memerlukan penanganan khusus ya, bagi yang tidak bisa bicara, yang bisa melihat ya kan. Sedangkan gangguan pada siswa non ABK baik gangguan fisik maupun non fisik cenderung tidak parah dan dapat ditolong dengan perawatan yang sederhana, dan anak tersebut masih dapat mengikuti pembelajaran pada sekolah umum sebagaimana mestinya. Nah, jadi gitu ya, tidak separah yang pada ABK. Next, kesulitan belajar siswa. Menurut Burton, siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila yang bersangkutan menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan belajar ya. Oleh karena itu, guru dapat mengidentifikasi kesulitan belajar siswa ya berdasarkan hasil ulangan harian, hasil UTS, UAS, tugas,
Bila siswa memperoleh nilai di bawah standar, maka siswa tersebut dapat teridentifikasi mengalami kesulitan belajar ya. Meskipun sulit untuk seorang siswa bisa menguasai seluruh materi pembelajaran karena kemampuan bidangnya kan masing-masing ya, minimal jangan terlalu rendah, jangan ada yang terlalu rendah ya, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar individu adalah faktor yang pertama, faktor internal, yaitu faktor fisik dan psikis, dan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi menurut Dollard dan Miller, efektivitas belajar individu itu terutama dipengaruhi oleh faktor internal yang cukup berdampak ya, yaitu motivasi, perhatian, usaha, dan evaluasi. Ini yang penting untuk dijaga, untuk diberikan kepada peserta didik ya. Cukup sekian presentasinya pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan ya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.